dengan Kak Leo, tapi kita ditemani oleh dua adik pelayan. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Kita panggilkan yang laki-laki dulu ya. Silakan masuk. Hai Kristo. Hai Kristo. Nah, Kristo udah sendiri nih. Sekarang kalian mau panggil adik kalian yang perempuan. Kita panggil ini dia. Hai, aku Dina dari kelas kecil. Hai Dena. Nah, sekarang kita udah lengkap yang di sini. Mona, Kristo, Jena, Kaleo, dan adik-adik yang ada di rumah. Kita akan bernyanyi Marspel PA. Tapi sebelumnya, Kaleo ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk, kita nyanyi Marspel PA. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah. Kita akan bernyanyi dari mana, Jena? Kedung Ceria 151, judulnya Aku Bersukacita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah saat ini, Kaleo ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami boleh berkumpul secara virtual. Kaleo di tempat ini dan juga adik-adik di rumah, kami bersama-sama akan memasuki dan memulai ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak saat ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal hingga pada akhir turut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian. Kaleo undang adik-adik untuk buka dari Mazmur 103. Kaleo ulang sekali lagi, Mazmur 103. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Untuk kalimat yang tercetak keluar, Kaleo yang baca.
untuk kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik di rumah dibantu dengan Kristo. Oke toh? Kita mulai. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupa segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikian pembacaan Mazmur. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mona, kita akan memuji Tuhan. Dari mana Kak Leo? Nah, kita akan memuji Tuhan dari Kedung Ceria nomor 267. Judulnya, Siapa yang berpegang? Bait 1 dan bait yang kelima. Adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Nanti teman kita, adik Bunga, yang akan membacakan firman Tuhan tersebut. Tapi sebelumnya, biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengawal ibadat minggu pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk dapat mengerti maksud firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Amsal 3 ayat 1-4. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejarah akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kira dan kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalunglah itu pada lehermu, tulislah itu pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh Bunga. Nah, di situ judulnya adalah berkat dari hikmat. Nah, apa sih itu berkat? Apa sih itu hikmat? Nah, berkat itu adik-adik adalah
memasukkan sesuatu yang berasal dari Allah, yaitu berkat, sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan untuk melakukan segala kebaikan. Adik-adik tahu nggak hikmat itu berasal dari siapa sih? Ya, hikmat itu berasal dari Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat itu gimana caranya? Ya, kita mau sungguh-sungguh melakukan kebaikan sesuai dengan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bagaimana sih caranya untuk dapat melakukan hikmat itu? Untuk kita bisa melakukan kebaikan itu? Nah, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Di sini banyak sekali ditulis berbagai macam hal yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan. Coba adik-adik lihat dari kitab Amsal pasal 3 tadi ayat ke-1. Dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Nah, seperti judul firman Tuhan pagi hari ini, ya, yang bertema, "Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan." Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak memelihara itu artinya apa sih? Menjaga sesuatu agar tetap terawat dengan baik. Seperti adik-adik memelihara, mungkin saat ini banyak sekali ya di rumah, Kak Mona lihat di media sosial, semua orang-orang di rumahnya banyak menanam berbagai macam bunga dan tanaman lainnya. Nah, untuk menjaga tanaman itu tetap bagus atau bisa bertumbuh dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Ya betul, kita harus apa? Menyiram, apalagi memberikan pupuk, ya. Tanaman itu adalah makhluk hidup juga ciptaan Tuhan. Nah, supaya dia bertumbuh dengan baik, kita pelihara, kita siram, berikan pupuk, kita rawat. Nah, begitupun supaya kita dapat memelihara firman Tuhan terus bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita, caranya kita harus rajin adik-adik membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, agar semakin hari kehidupan kita dapat semakin baik. Nah, di ayat yang kedua, kalau kita sudah memelihara perintah Tuhan, melakukan kebaikan, kita akan, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik, Tuhan akan memberikan umur panjang, memelihara kehidupan adik-adik, dan memberikan damai sejahtera kepada kita jika kita setia melakukan berbagai kebaikan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau." Nah, adik-adik, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita malas untuk membaca Alkitab. Ya, saat ini, ya Kak, aku online pagi nih, aku malas, aku capek malam main game sampai malam banget. Pas mau baca Alkitab, udah ngantuk, udah capek. Jadi adik-adik, lupa tuh untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik yang sudah menerima SBAH, Sabda Bina Anak Harian, rajinlah terus membaca Sabda Bina Anak, di mana di situ ada berbagai ayat-ayat Alkitab yang bisa adik-adik baca. Ya, di bait yang keempat, ya, "Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Nah, kayak tadi adik-adik, berkat dari hikmat. Untuk mencapai berkat itu, ya, kita harus melakukan hikmat. Hikmat itu ya tadi, berbagai kebaikan. Contohnya nih, kamu mau cerita, ada dua orang, ya, si A dari kota Depok, si B dari kota Bogor. Mereka punya tujuan yang sama, mau ke Cirebon. Nah, dua-duanya nih belum tahu nih Cirebon kemana. Yang pasti mereka tahu, oh, naik kereta sampai Cirebon, tapi tujuan yang pastinya ke daerah terpencilnya mereka nggak tahu, belum pernah. Nah, si A membawa peta, si B, wah, dia santai aja tuh, dia pergi, ya. Nah, si A dia mengandalkan peta, jadi dia tahu, oh, setelah saya sampai di Cirebon,
saya harus naik angkot, saya harus nyambung naik ojek, saya sampai deh. Saya lihat peta tuh, saya ngeliat peta. Nah si B, dia nggak tahu, dia jalan aja, tanya kanan, tanya kiri, bingung. Dan dia tanya juga nggak tahu. Nah adik-adik, akhirnya siapa yang sampai dengan tepat ke kota Cirebon, di kota kecil yang dia tuju? Si A atau si B? Iya, si A pastinya, karena dia mengandalkan peta. Begitupun kita adik-adik, ya. Firman Tuhan itu ibarat peta tadi. Ya, untuk mencapai berkat, untuk mendapatkan berkat Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Andalkan firman Tuhan. Rajinlah membaca Alkitab sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah. Ya saat ini meskipun kita belajar dari rumah, tapi jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah guru tanamkan di sekolah. Di rumah ya adik-adik tetap lakukan sikap hidup adik-adik sebagai anak, membantu orang tua di rumah. Saat belajar, tugas sekolah, lakukanlah itu. Ya, tugas-tugas yang ibu guru berikan agar adik-adik dapat mengumpulkannya tepat waktu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini, ya, kita diingatkan bahwa untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, kita harus memiliki hikmat. Bagaimana sih Kak caranya mendapatkan hikmat itu? Yang pertama, ya, terus mengingat ajaran Tuhan dan memelihara perintah Tuhan dengan melakukan segala kebaikan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kamu yakin pasti adik-adik sudah tahu begitu banyak kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Asal yang pasti harus mau, ya, mau pastinya. Yang kedua, untuk memiliki hikmat bagaimana caranya? Teruslah setia kepada Tuhan. Ya adik-adik, jangan lupa teruslah setia pada Tuhan dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, jadilah berkat buat keluarga, teman, dan sesama. Itu yang Tuhan mau untuk kita terus lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, adik-adik, berikut ini kakak akan memutar cuplikan video yang bercerita tentang dua orang teman, namanya Budi dan Nathan. Yuk kita saksikan cuplikan video berikut ini. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain?
bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin. Dengan senyum Nathan menjawab, "Aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka." Oke, sudah? Ya, adik-adik gimana tadi videonya? Bagus kan? Nah, itu kehidupan anak SD ya. Ada Budi dan Nathan. Dari video itu siapa yang adik-adik lihat? Sikapnya yang oke, yang baik, yang menggambarkan anak Tuhan. Ya, Nathan. Ya, luar biasa adik-adik sikap Nathan tadi. Nathan benar-benar melakukan segala kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Alkitab. Mari adik-adik, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, dikatakan, "Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan." Yuk, ikutin Kamona ya. 1, 2, 3. Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Oke, sekali lagi. Aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Yuk, marilah adik-adik kita terus lakukan kebaikan sehingga kita semakin menjadi anak-anak yang berhikmat dan terus diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mulai mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat terus memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak bait ke-1 dan ke-2. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat hari ini, Kaleo dibantu sama Kristo dan juga Jena. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Ajarkan kami untuk memelihara dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk para kakak layan kami, berkatilah mereka dalam kerjaan, pelayanan, pendidikan, dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan yang sedang di rumah, yang sedang bekerja Tuhan buat kami Tuhan. Dan juga semoga aktivitasnya lancar Tuhan. Dan juga berkati orang-orang yang sakit Tuhan. Semoga mereka cepat disembuhkan Tuhan. Dan semoga mereka bisa melakukan aktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan, di mana mereka yang sedang dalam pendidikan, baik mereka melakukan pendidikan secara online di rumah Tuhan, dalam tugas yang diberikan, dalam ujian yang mereka lakukan Tuhan, mampukan mereka untuk dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Ketika mereka belajar, ajarkan mereka untuk serius Tuhan, sehingga mereka dalam kondisi pandemi saat ini tetap dapat menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang rajin, menjadi teladan untuk teman-teman mereka Tuhan. Berkati juga mungkin ada adik lain yang sedang sakit Tuhan, berikan mereka obat-obatan, berikan mereka waktu istirahat, sehingga adik-adik klien kami boleh sembuh seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Pelita Hidup. Berkati pendeta kami, pendeta GB, berkati para presbiter Tuhan yang bertugas, berkati juga para pelayan yang ada di jemaat kami Tuhan. Biar roh jemaat kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah keberadaan kami. Terkhusus untuk PLKPA, kami berdoa untuk para pengurus yang ada Tuhan, berkati mereka satu persatu, sehingga pengurus PA, Kak Glendi, Kak Grace, dan juga Kak Sabrina boleh menjadi pengurus yang baik bagi PLKPA, sehingga setiap program yang ada boleh terlaksana dengan baik. Akhirnya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajarkan kami doa syafaat secara doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam proses persembahan. Persembahan yang adik-adik punya, nanti adik-adik boleh titip ke mama papa untuk disetorkan ke kantor sekretariat gereja. Atau nanti adik-adik bisa scan barcode yang akan muncul di layar handphone atau laptop adik-adik. Lalu Jen? Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 122, judulnya Sekarang Bersyukur, dari bait 1 dan bait 2. Segala karyaku
Yesus, kami mau berdoa persembahan kami Tuhan. Tuhan, semoga persembahan kami menjadi manfaat bagi kita Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kini saatnya kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait ke-1 dan 2. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan dan boleh memuji muliakan nama Tuhan pada minggu ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin setiap langkah kami, agar apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat buat selama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.